Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hayati. Saya mahasiswi dari kampus UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora, Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Rancangan Usaha Baru. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang perencanaan usaha, akan lebih baik kalau kita mengerti dulu apa itu perencanaan usaha. Jadi perencanaan usaha atau bisnis itu adalah rencana-rencana tentang apa yang akan dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, yang meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengelola permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Jadi mustahil kalau kita tuh melakukan bisnis tanpa ada perencanaan sebelumnya. Jadi memang perencanaan usaha ini tuh sangat penting sebelum kita melaksanakan bisnis. Lalu untuk prinsip bisnis plan sendiri yaitu yang pertama yaitu dapat diterima oleh semua pihak. Semua pihak maksudnya di sini yaitu seperti semua pihaknya itu ya produsen dan konsumen, pembeli dan juga penjual. Lalu yang kedua tentang fleksibel dan realistis. Fleksibel itu artinya easy going. Easy going itu seperti dapat menyesuaikan. Jadi misalnya seperti sekarang kan lagi masanya pandemi corona nih. Nah, kita sebagai produsen itu apa ya yang bisa kita jual pada masa-masa pandemi ini gitu. Barang-barang apa yang sepertinya laku pada masa-masa pandemi seperti saat ini, begitu. Lalu realistis itu ya benar-benar ada barang-barangnya real, barang-barang itu nyata yang diperjualbelikan gitu. Lalu selanjutnya mencakup seluruh aspek kegiatan usaha, ya mencakup semua aspek-aspek kegiatan yang usaha yang akan dilakukan nantinya gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Nah ini juga sangat penting nih. Jadi nggak sembarang kerja doang. Jadi kita harus diperhatikan bagaimana cara-caranya yang efektif dan efisien untuk kedepannya nanti. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke manfaat business plan. Jadi business plan itu apa sih manfaatnya? Nah, di sini kita akan bahas. Manfaatnya itu yang pertama, satu, membimbing jalannya kegiatan usaha. Jadi kalau kita melakukan business plan, kegiatan usaha kita tuh akan terbimbing, akan terbina, akan terarah gitu dalam satu arah gitu. Lalu yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup. Jadi dengan kita melakukan plan, kita melakukan perencanaan terlebih dahulu, jadi kita bisa tahu mana yang harus ditinggalkan dulu, mana yang harus kita kerjakan sekarang, mana yang harus ditinggalkan, seperti itu. Lalu jadi karena ada plan itu, hidup kita tuh terarah gitu. Jadi hidup kita tuh teratur, terarah seperti itu. Lalu lanjut, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Maksudnya itu kemampuan menjadi manajer itu untuk memanage, jadi dapat mengatur dengan baik bagaimana nanti apabila terjun ke bidang usaha, seperti itu. Lalu yang D, sebagai pedoman atau penunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Jadi dengan adanya plan sebelum melakukan usaha ini, pemimpin pun bisa terarah juga, jadi ada petunjuk apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya, seperti itu. Lalu apa aja yang harus kita lakukan biar bisnis plan kita ini tuh jadi bisnis plan yang baik gitu. Yang pertama yaitu kita harus mempelajari dan meramalkan masa depan usaha kita nantinya. Lalu yang B,
menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Lalu yang C, membuat program kerja dan perhitungan usaha. Lalu yang D, menentukan prosedur kerja di dalam usaha. E, menentukan rencana, dan F, membuat kebijaksanaan. Lalu selanjutnya tentang rancangan usaha yang baik. Jadi bagaimana agar apa yang harus kita rancang untuk agar usaha kita itu dinyatakan dengan usaha yang baik. Yang pertama, mendefinisikan dan menetapkan tujuan. Jadi kita harus menetapkan tujuan. Apa sih tujuan kita berjualan itu? Untuk kaya kah atau untuk mensejahterakan penduduk kah atau mensejahterakan diri sendiri kah, seperti itu. Lalu yang B, menciptakan laporan bisnis secara reguler. Jadi kita ciptakan laporan bisnis. Jadi kita harus membuat laporan bisnis dulu sebelum kita melakukan perencanaannya itu gitu. Lalu yang C, mendefinisikan bisnis-bisnis baru. Kalau kita punya bisnis baru, kita harus mendefinisikan apa sih bisnis-bisnis yang akan kita keluarkan itu, apa sih yang baru dari itu. Lalu selanjutnya mensupport aplikasi pinjaman. Ini seperti, jadi seandainya kalau ada orang yang meminjam ke kita memberi pinjaman seperti itu. Jadi kita tidak menolak jika ada yang minta pinjaman. Misalnya dia minjam pinjam modal misalnya buat dia bikin toko kecil gitu. Jadi agar nantinya juga bermanfaat bagi kitanya, jadi kita kasih aja pinjamannya gitu, kita berikan aja dulu gitu, itu sebagai pinjamannya. Jadi kita memberikan wadah untuk orang lain juga untuk berjualan, seperti itu. Lalu mendefinisikan berbagai perjanjian dengan partner. Jadi seandainya kalau kita bikin usaha dengan partner itu kayak orang lain gitu. Jadi kita harus mendefinisikan perjanjiannya seperti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia urus, apa yang harus kita urus. Lalu selanjutnya serangkaian nilai untuk pencapaian tujuan secara legal. Jadi ya seperti itu, serangkaian nilai untuk mencapai tujuan secara legal. Lalu selanjutnya untuk mengevaluasi usahanya kita gitu. Kita harus evaluasi setiap berapa kali gitu, kita evaluasi usaha gitu, seperti itu. Lalu bagaimana cara membuat perencanaan bisnis yang baik? Yang pertama yaitu sederhana. Jadi perencanaan itu yang baik adalah perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. Lalu spesifik itu adalah perencanaan. Jadi perencanaan itu yang baik, yang konkret, yang terukur, yang spesifik gitu dalam kurun waktu. Lalu yang ketiga itu yang ke C, realistik. Jadi perencanaannya itu realistik, itu perencanaannya itu benar-benar real gitu. Perencanaannya itu benar-benar direncanakan, habis itu dilakukan gitu, nggak cuma wacana doang, seperti itu. Lalu komplit dan lengkap. Jadi harus komplit, jadi harus ada nih langkah-langkah selanjutnya. Misalnya ini modal udah ada, selanjutnya kita ngapain ini? Langsung beli barang-barang kah atau kita hitung dulu lagi modalnya atau gimana, seperti itu. Jadi benar-benar harus teliti, benar-benar harus konkret, harus komplit semuanya gitu, seperti itu, harus lengkap. Nah mungkin sampai sini ya yang dapat saya jelaskan tentang perencanaan usaha. Untuk format contoh perencanaan usahanya nanti akan saya letakkan di description box. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Thank you so much for watching, and I see you guys.